Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun anggota dari kelompok 7 diantaranya Nurhayati dengan NIM 201420019, Iva Mastura dengan NIM 201420032, dan Septiana Fatimatu Zahra dengan NIM 201420040. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Nama saya Septiana Fatimatu Zahra dengan NIM 201420040 akan menjadi pemateri yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS. KDPPLKS merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah atau suatu kerangka konseptual yang mirip dengan konstitusi, yaitu suatu sistem koheren dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang dapat mengarahkan pada standar-standar konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan syariah. Lalu selanjutnya, sejarah KDPPLKS. Konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Nasional nomor 0823B DPNIAI nomor 11 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAKIAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Lalu selanjutnya, tujuan dan peranan KDPPLKS. Tujuan dan peranan konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yaitu yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, auditor dalam memberikan opini apakah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan GASAP. Dan yang terakhir, pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya, asumsi dasar. Ada dua asumsi dasar pada konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, yaitu yang pertama, dasar akrual. Pada dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Lalu yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Lalu selanjutnya, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Lalu selanjutnya, asas transaksi syariah. Berdasarkan KDPPLK syariah, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat.
sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami, tafahum, saling menolong, ta'awun, saling menjamin, takaful, dan saling bersinergi dan beraliansi. Lalu yang kedua adalah keadilan. Keadilan adalah esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur. Yang pertama, unsur riba atau unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadli. Lalu yang kedua, kezaliman, yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Yang ketiga, mashir, yaitu unsur judi dan sikap spekulatif. Yang keempat, unsur ketidakjelasan atau gahar. Lalu yang kelima, unsur haram, yaitu unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Yang ketiga yaitu prinsip kemaslahatan. Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan atau ta'awuz. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Lalu prinsip yang terakhir yaitu universalisme syumuliyah. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Nur Hayati dengan NIM 201420019 akan menjadi pemateri kedua. Karakteristik transaksi syariah. Karakteristik ini diantaranya adalah yang pertama, dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Yang kedua, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa penawaran atau ihtikar. Dan yang ketiga, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau yang disebut riswah. Yang keempat, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Dan yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau yang disebut time value of money. Dan yang keenam, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Dan yang terakhir, hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang selanjutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ada 4. Yang pertama dapat dipahami atau understandable, yang kedua relevan, ketiga keandalan, dan keempat dapat dibandingkan. Dapat dipahami di sini berarti kemudahan informasi untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Kemudian relevan, karena laporan keuangan ini dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dan yang ketiga, keandalan atau reliable. Maksudnya, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sehingga penyajian yang tulus atau jujur, atau yang disebut representation faithfulness. Dan yang terakhir dari karakteristik kualitatif laporan keuangan ini adalah dapat dibandingkan atau comparable. Pembandingan berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa antar periode entitas syariah yang sama untuk entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas yang lain. Adapun kendala dari unsur relevan dan keandalan ada 2, yaitu tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.
tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Kemudian, yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Nah, adapun tujuan dari laporan keuangan ini diantaranya yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah bila ada informasi aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Dan yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Perkenalkan, nama saya Iva Mestura dengan NIM 2014200032. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang unsur laporan keuangan syariah. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial yaitu meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab yaitu khusus entitas syariah tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Untuk materi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya historis atau historical cost, dan yang kedua yaitu biaya kini atau current cost. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama dahulu, yaitu biaya historis. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau obligation. Yang kedua yaitu biaya kini atau current cost. Aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban yang sekarang. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 7 mengenai konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.